Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Saya lagi di luar Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Nah, ini pintu gerbangnya. Saya mau menuju ke jalan raya, Jalan Patikus. Masih tetap cerita kita channel akan selalu menceritakan tentang kisah nyata hidup dan kehidupan dari obrolan-obrolan kami. Biasa kami berempat ngobrol di dapur umum cerita kita channel. Kemarin saya kehadiran tumben lengkap. Ada Mang Kadil, ada Mang Yadi, ada Pak Iksan, dan ada saya sendiri. Jam 11 malam baru ngobrolnya serius. Beliau datang jam 9, Mang Kadil jam 8 malam, Pak Iksan jam 9 malam. Biasa, masih sore, obrolan ngalor ngidul, bari ngacaplak. Begitu jam 11 malam, Mang Kadil dan Mang Yadi nyeduh wedang kopi di dapur umum cerita kita channel sambil menikmati seruputnya wedang kopi, sambil menikmati kelepasnya udud, sambil menikmati cemilan gorengan. Kami pun ngobrol agak serius lah menurut kami. Sebelum mengkisahkan inti sari kesimpulan dari obrolan kami, silakan yang belum subscribe tekan dulu subscribe-nya, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel sudah mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa sih inti dari perbincangan kami berempat dari mulai jam 11 malam sampai jam 2 malam? Begitu jam 2 baru kami pun tersadar ternyata sudah malam banget. Saya simpulkan dari curhatannya beliau, yaitu tentang kenapa yang namanya rezeki barokah itu kok terasa sulit sekali. Kalau hanya sebatas rezeki, kalau hanya sebatas mendapatkan uang, cepet dapat, cepet habis. Kata beliau seperti itu. Yang diharapkan oleh beliau adalah rezeki yang penuh dengan barokah. Dapatnya cepat, pengeluarannya pun harus sangat bermanfaat sekali. Saya hanya duduk mendengarkan dulu semua curhatan dari beliau sambil seruput wedang kopi, sambil kelepus udut. Gimana Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi? Sudah beres curhatnya? Sudah. Oke, begini. Kenapa sih kok pintu rezeki yang barokah itu sangat teramat terasa sulit sekali bagi kita ini? Saya kasih contoh yang simpel aja. Simpel, sederhana, dan sangat amat sering sekali kita rasakan
kita lakukan. Apa itu? Intinya, jangan sekali-kali di dalam rumah itu kita bertengkar dengan istri. Jangan sekali-kali kita cekcok dengan istri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Sangat amat berbahaya sekali. Itulah yang mengakibatkan keran aliran rezeki barokah kita tersumbat. Masih untung tersumbat, berarti masih bisa dibetulin. Seandainya keran aliran tersebut rusak, mau nggak mau kan harus ganti. Iya juga sih. Nah, kenapa sih diri kita ini sering cekcok, sering bertengkar dengan istri? Yang tadinya tidak ada apa-apa, yang tadinya tidak ada permasalahan sama sekali, tahu-tahu kok jadi rame. Percekcokan jadi rame, pertengkaran jadi rame. Padahal diawali tidak dengan apa-apa. Nah, itu yang sering saya rasakan. Lagi enak-enak ngobrol, tahu-tahu bentak-bentakan keluar. Pertamanya istri saya, tahu-tahu jadi cekcok, tahu-tahu jadi manyun. Kata Mang Yadi, kata Mang Kadil, sambil ngakak ketiwi, ketawa-ketawa, sambil ngekek, terkekek, Pak Isan tunjuk ngakak. Mau tahu kunci utamanya Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Isan? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Oke, sambil menunggu-nunggu kunci utamanya, silakan yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel sudah mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Nah, itu matahari udah turun, udah sore banget, udah jam 5. Begini Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Isan, untuk mulai detik ini, untuk mulai saat ini, usahakan jangan sampai kita ini ngajak ngobrol di saat kita sedang berbaring atau sedang tiduran. Entah tiduran di ruangan TV, entah itu tiduran di dalam kamar. Pokoknya jangan sampai kita ngobrol ini sambil tiduran. Nah, bener biasanya di dalam kamar. Nah, itu dia. Begini Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Isan, awalnya kita ngobrol sambil nunggu ngantuk, sambil tiduran, ngobrol dengan istri. Istri pun merespon, ngobrol. Awal-awalnya ngobrolan kita ini berbobot lah, ada intisarinya lah, ada tujuan dan maksudnya. Masih ingat kan dengan konsep yang kemarin? Sang suami ataupun seorang pria di saat berbincang-bincang yang aktif adalah satu otak, sedangkan istri ataupun seorang wanita di saat berbincang-bincang, di saat ngobrol, yang aktif itu dua otak. Awalnya masih normal,
Karena yang aktif sama-sama satu otak. Suami masih pakai satu otak, istri pun masih pakai satu otak. Begitu ucapan kita ada yang di luar logikanya dia. Nah, disitulah awal muasal otak keduanya aktif dari seorang istri. Di saat ucapan kita tidak terjangkau oleh alam pikirannya, otak yang pertama pun minta bantuan ke otak yang kedua. Akhirnya dua-duanya otak sang istri aktif. Di saat aktif inilah mulai terasa ada yang nggak enak di dalam pikiran kita, ya kan? Iya, pasti ujung-ujungnya seorang istri membantah. Minimalnya akan berucap seperti ini. Tapi kan Pak, tapi kan ya. Nah, kalau sudah keluar tapi, itu ciri utama seorang istri sudah aktif otak yang keduanya, yaitu otak kanan, otak kiri sudah aktif semua. Kita ngomong A, pasti dijawab, tapi kan Pak, tapi kan ya. Nah, kalau sudah keluar kata tapi, lebih baik jangan dilanjut. Lebih baik kita menghindar, pura-pura mau udud lah, pura-pura mau nyeduh wedang kopi lah. Udah duduk di teras rumah sendirian sambil kelepas-kelepus, menikmati isapan-isapan udud sambil seruput menikmati wedang kopi. Saya yakin, saya sangat amat menjamin sekali 1 miliar %, jika seorang istri sudah keluar kata tapi kan kita lanjut, pasti ujung-ujungnya berantem, pasti ujung-ujungnya cekcok, pasti ujung-ujungnya bertengkar. Karena otak yang kedua tidak akan selalu mau menerima apa yang kita ucapkan. Pasti dibantah. Sampai kapanpun dibantah terus. Sampai kita kalah oleh bantahannya. Istri membantah, kita pun membantah. Saya yakin pasti akan ramai pertengkaran tersebut. Itu kunci utamanya. Jika sudah seperti itu, saya yakin Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Isan dengan ajarannya agama Islam, mungkinkah malaikat rahmat menebar rahmatnya ke rumah kita di saat istri kita sedang manyun? Saya yakin gak bakalan turun, ditengok pun gak bakalan mau. Malaikat rahmat boro-boro mau masuk. Itulah awal-awalnya, asal muasalnya kenapa rezeki barokah kita tersumbat. Berawal dari kata tapi kan, masa sih? Nah, itu dia. Oke? Nah, itu tahu udah ada yang bunyi. Jadi kesimpulannya adalah, ini kesimpulan dan solusi. Hindari kita ngobrol sambil berbaring atau tiduran dengan istri kita. Udah, itu kunci utamanya. Oke, saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu
jaga tingkah laku, perbuatan kita di hadapan istri kita. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.